Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya kedua. Ayo semuanya berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dengan prinsip pengenalan pola. Komputasional itu sebenarnya berasal dari kata komputer. Kamu suka main komputer? Ada sih yang suka main komputer? Ada yang suka main komputer? Iya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional ya. Oke, nah ibu. Berikutnya ibu akan kasih sebuah kalimat, sebuah pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mengunjungi komplek perumahan? Pernah lihat nomor-nomor yang ada di rumah-rumah tersebut? Pernah. Menurut kalian, bagaimana ya penomoran rumah yang biasanya diberikan? Kita ke materinya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah proses kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa disebut dengan problem solving, yang mana digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya nih, Pak Rudi memiliki suatu masalah. Apa masalahnya? Ia ingin membeli sepatu seharga 300.000. Lalu ayahnya ingin membantu si Rudi menyelesaikan masalahnya dengan cara Rudi itu harus menyisihkan uang jajannya setiap hari sebesar 20.000, sehingga cukup dia gunakan untuk membeli sepatunya. Jadi di sini ada masalah ya. Selanjutnya
jadi kamu diskusikan bersama dengan teman kelompokmu, lalu nanti kamu presentasikan hasil dari diskusi kamu ya. Silakan kamu diskusikan masalah yang ada pada lembar kerja siswa kita hari ini. Silakan kamu diskusikan. Silakan kamu diskusikan. Kamu jawab, kamu perhatikan di situ ada soal yang saya sajikan. Oke, silakan diskusikan.
5, dan seterusnya. Sementara untuk rumah yang berada di barisan sebelah kanan, ia akan memberi nomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Total seluruh rumah di kolom tersebut ada sebanyak 100 rumah, dengan banyak rumah di setiap baris sama banyak. Nomor 1. Bagaimana bentuk pola penomoran rumah di barisan sebelah kiri? Jawabannya, nomor selanjutnya diperoleh dengan nomor sebelumnya dijumlahkan dengan 2. Nomor berapa rumah ketujuh pada barisan sebelah kiri? Jawabannya adalah 13. 3. Bagaimana bentuk pola penomoran rumah di barisan sebelah kanan? Jawabannya, nomor selanjutnya diperoleh dengan nomor sebelumnya dijumlahkan dengan 2. Nomor 4. Nomor berapa rumah terakhir pada barisan sebelah kanan? Jawabannya 100. Demikian presentasi dari kami. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi katanya pola penomorannya kalau di sebelah kiri yaitu tadi sebelah kiri itu nomor rumahnya 1, 3, 5 terusnya. Bagaimana bentuk polanya? Berarti nomor selanjutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan nomor sebelumnya dengan angka 2, ya kan? Oke. Nomor ke-7 berarti ya nomor rumahnya nomor 13. Yang nomor 3 bagaimana bentuk pola penomor rumah di barisan kanan? Di mana nomor sebelumnya dijumlahkan dengan angka 2 untuk mendapatkan nomor selanjutnya. Nomor rumah terakhir di barisan sebelah kanan itu nomor 100. Selanjutnya kita minta kelompok 2 ya untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seorang pengembang perumahan telah selesai membuat suatu komplek perumahan. Komplek perumahan tersebut terdiri dari 2 baris perumahan yang saling berhadapan. Pengembang tersebut ingin memberi nomor pada rumah-rumah tersebut. Untuk rumah yang berada di barisan sebelah kiri, ia akan memberi nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Sementara untuk rumah yang berada di sebelah kanan, ia akan memberi nomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Total seluruh rumah di komplek tersebut ada sebanyak 100 rumah, dengan banyak rumah di setiap barisan sama banyak. 1. Bagaimana bentuk pola penomoran rumah di barisan sebelah kiri? Jawabannya, nomor selanjutnya diperoleh dengan menjumlahkan nomor sebelumnya dengan bilangan 2. 2. Nomor berapa rumah ketujuh pada barisan sebelah kiri? Jawabannya adalah 13. 3. Bagaimana bentuk pola penomoran rumah di barisan sebelah kanan? Jawabannya, nomor selanjutnya diperoleh dengan menjumlahkan nomor sebelumnya dengan bilangan 2. 4. Nomor berapa rumah terakhir pada barisan sebelah kanan? Jawabannya 100. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ya, Adik Ibu, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang yang mau Ibu tanyakan adalah oke, jadi anak Ibu hari ini materi kita tentang berpikir komputasional. Kita sudah menjawab bersama-sama tentang diskusi kelompok hari ini. Selanjutnya Ibu mau tanya. Selanjutnya kita akan memberikan diskusi kesimpulan ya. Kesimpulan kita dari materi ini adalah manfaat dari berpikir komputasional dengan prinsip pengembangan pola, yaitu manfaatnya membantu menyelesaikan masalah lebih mudah, menentukan suatu pola untuk memprediksi kejadian selanjutnya, dan meningkatkan cara berpikir lebih kreatif. Oke, anak Ibu, bagaimana materi hari ini? Apakah kamu mengerti tentang materi hari ini?
kamu kerjakan secara mandiri ya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya